Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Tiada kata yang lebih utama di subuh ini, yaitu segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari mati kecil kita. Itu salah satu nikmat Allah yang sangat besar, itu tidur. Ada orang yang tidur tidak bangun-bangun lagi. Jadi tidur ini adalah satu nikmat Allah yang secara sains pun bisa dijelaskan bahwa tidur ini adalah salah satu mekanisme di mana otak kita membuang racun, karena ternyata otak kita memproduksi juga racun dalam keseharian kita, yaitu beta amiloid. Dengan mekanisme tidur inilah racun-racun itu dibuang. Apabila tidur kita tidak sempurna, racun itu pun tidak sempurna terbuangnya, dan itu akan menimbulkan rasa gelisah dalam seharian. Kapan itu bisa tercapai? Kalau kita mencapai titik tidur yang nyenyak, atau dalam bahasa ilmiahnya REM, Rapid Eye Movement. Itu ketika tidur yang dalam. Ada orang yang bisa dapat tidur yang dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ada yang tidur 8 jam tapi tidak dapat REM. Sehingga ketika dia bangun, badannya terasa sakit, gelisah, pusing dan sebagainya. Salah satu wujud bahwa orang itu tidak tidur dalam keadaan nyenyak. Jadi alhamdulillah semua kita tadi tidur dalam keadaan nyenyak, dan kita telah merasakan nikmatnya tidur. Segala puji bagi Allah juga yang telah memilih kita di antara yang bangun tadi adalah masih beriman, masih ada iman di dalam hati kita, masih kita percaya kepada Allah, masih percaya kepada Rasulnya, masih punya keinginan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di antara orang-orang beriman lagi ini, Allah telah pilih kita untuk pergi sholat subuh secara berjamaah, di mana kita tahu bahwa salat subuh berjamaah ini adalah salah satu sholat jamaah yang utama, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang telah diriwayatkan melalui Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Man shallal isya fi jama'ati fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subha fi jama'ati fa ka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah dia telah melaksanakan sholat separuh malam, sholat isyanya. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia dianggap seolah-olah sholat semalam penuh, semalam suntuk. Jadi sebuah kenikmatan lagi setelah kita bangun, kita masih dipilih sebagai orang beriman, kita melaksanakan sholat jamaah. Jadi tidak ada masalahnya, dan lebih utama kalau kita sebut-sebut nikmat ini sebagai satu bentuk kesyukuran kita. Salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, itu sebaik-baik panutan kita, sebaik-baik contoh khataman Nabi. Khataman Nabi yaitu Nabi penutup dan penyempurna, Nabi dan Rasul yang penutup dan penyempurna. Tidak ada lagi setelahnya Nabi. Nah, dia adalah sebaik-baik contoh bagi kita dan sebaik-baik tempat untuk merujuk dalam segala hal, baik urusan dunia maupun akhirat. Terlebih lagi urusan akhirat. Tidak lupa juga kita menyampaikan salam-salam doa kita, kebaikan untuk para sahabat yang telah bersama Rasulullah, berjuang selalu menyertai Rasulullah, karena dia selalu bersama Rasulullah, sehingga banyak hadis-hadis atau ajaran-ajaran yang beliau yang telah sampai kepada kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Alhamdulillah, sebelum saya jauh lebih lanjut membahas ini, saya sedikit agak ada komplain dikit. Tadi disebut Ustadz, sudah saya sampaikan Ustadz Sulaiman, saya bukan Ustadz. Pada kesempatan ini kita akan membawakan materi dan kita bahas bersama. Itu judulnya kebaikan sebagai sumber ketenangan jiwa. Pembahasan ini didasarkan berangkat dari sebuah hadis di dalam Arba'in
kitab hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, salah satu ulama besar, ulama Syafi'iyah yang banyak kitab-kitabnya masyhur yang sampai kepada kita, seperti Arba'in. Meskipun namanya Arba'in, itu kitab hadis 40 tapi di dalamnya berisi 42. Itu hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok dasar dalam mempelajari Islam. Kemudian ada Riyadhus Shalihin, hadis-hadis, kumpulan hadis yang berisi tentang etika, sikap dan perbuatan sesuai yang diajarkan Rasulullah. Dan banyak lagi kitab-kitab yang terkenal. Nama beliau ini sebetulnya nama lengkapnya Al-Imam Al-Alama Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. An-Nawawi nama desanya, tempat dia lahir. Jadi hadis yang kita bahas ini adalah hadis yang diriwayatkan An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatari'a alaihin nas." Kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang ada di dirimu dan engkau tidak suka kalau orang-orang mengetahuinya. Ini hadis pertama di dalam hadis ke-27. Hadis kedua itu yang diriwayatkan oleh Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Saya telah mendatangi Rasulullah SAW." Maka beliau bertanya. Jadi Ma'bad ini salah satu sahabat yang Wabisa bin Ma'bad ini selalu mengikuti Rasulullah dan selalu dia mau bertanya kepada Rasulullah. Jadi ketika orang berkumpul, orang mengantri mau bertanya sama Rasulullah, Rasulullah melihat dia, Rasulullah panggil dia, diberikan hak istimewa waktu itu. Dan kemudian dia datang, "Jita," Rasulullah berkata kepada Ma'bad ini, Wabisa bin Ma'bad, "Jita tas'alu anil birri wal itsm." Apakah kamu datang untuk bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa? Jadi Rasulullah sudah tahu pertanyaan Wabisa ini.